Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samara wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati mantan Kepala Desa Huomo, Bapak Maksidin Sumagaisi, dan juga beliau adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Dualemo bersama istri untuk hadir. Yang kami hormati beliau Bapak Kepala Desa Huomo bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang sempat hadir. Yang kami hormati Pak Imam Desa Huomo yang sempat hadir, Bapak-bapak pegawai Sati, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, jamaah sekalian yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu yang dirahmati. Pada malam ini itu muamilah billahi Allah Ta'ala nikmat sehat sehingga tialu mupuhiya mali syukur waktu ya itu kota Allah Ta'ala syukur untuk yang kesempatan sehingga masih dapat hadir di tempat ini dalam rangka pelaksanaan doa arwah dan takziah malam yang ketujuh atas meninggalnya orang tua kita, bapak, kakek Lukai Mak ataupun dikenal dengan Tika Dua Lukai yang meninggal dalam usia 102 tahun, 125 tahun masuk. Bayangkan anak-anak beliau, kira-kira Pak Ibu mau untuk mata mau pulang atau teologi ulang awalnya ikan dua jam percaya bahwa itu ada malam mungkin karena memang beliau punya usia luar biasa 125 tahun, berarti lahir 1900 2025 nanti 102 1923 ya, dan 923 iya. Oh berarti 102. Kalau lahir 1920 ya 102 tahun. Wanu 125 tahun berarti lahir 1900. Mau bulan mau tahun ketika di pasukan. Karena di pasukan lahir 1901. Imam Muhammad kata 1902. Berarti mau bulan kedua di almarhum. Salawat ya salamu kita persembahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam kegelapan sampai pada alam yang kita jalani saat ini. Jamaah sekalian, di dalam surah Al-Ankabut ayat 57 dengan singkat Allah berfirman, kulli nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, pipi ibu tahu nyawa, tetap satu waktu akan mengalami maut. Maut Bapak Ibu, mati Bapak Ibu, bila humani terlalu mati pintu. Ini alam yang akan kita temui nanti dalam rumah. Maka totonuan atau di luar lubere, mau masuk ada dalam lubere tetap rumah itu pintu. Itu maut. Kehidupan ulang di muka bumi ini, bila humayali itu mau ke beleto, contoh ada dari kilamuta, untuk tangga dan sebagainya. Mau naruh kota, berarti harus berwarna ulangi berbeda.
atau itu menado musika turun musika ke perbatasan pemain. Kalau singkat sementara karena memang tujuan kita yang sebenarnya di dalam ilmu tasawuf. Mohon maaf ya, karena sering ada yang pemahaman orang bahwa tasawuf itu tidak, sebenarnya tidak. Baik ilmu tasawuf, ilmu tauhid maupun ilmu fikih, mati bukan berarti akhir dari segala. Mati itu Bapak Ibu sekalian otawa patato bilang bulan yang mati ataupun mau adalah perpindahan kehidupan dari kehidupan saat ini menuju kehidupan yang selanjutnya. Hidup Pak, bukan mati hidup. Beda dengan ada pemahaman dari salah satu agama yang sudah diakui di Indonesia, mati itu adalah reinkarnasi. Mati akan hidup kembali, akan kembali dalam wujud yang berbeda, tetapi ruh dan nyawa yang sama. Kalau dalam ilmu tauhid, fikih maupun tasawuf, bilang mati ataupun mati, maut itu bukan mati, adalah perpindahan kehidupan dari alam yang saat ini menuju alam selanjutnya. Perpindahan. Jadi timur dulu atau berarti almarhum tidak mati, hanya pindah alam dari alam saat ini menuju alam yang selanjutnya. Di mana alam yang selanjutnya? Ketika roh dan nyawa akan berpisah dari jasad, maka umat dari pitoto alam kubur adalah jasad, sementara roh adalah berada dalam arwah di antara langit dan bumi. Ini bagus. Ketika arwah roh yang sudah dibawa dijemput oleh malaikat, roh orang yang saleh, roh yang sangat bagus, roh yang sangat indah, dia dibawa oleh malaikat, mohon akan diantar di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam maupun itu dari malaikat. Tetapi ketika ada ruh yang tertolak dari Allah, maka dia di antara alam kubur, di antara langit, di antara bumi. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada saat kita berusia 4 bulan dalam kandungan, ya usia dia Pak, memang kalau ya. Ketika kita berada di dalam kandungan sudah 4 bulan, 120 hari, Allah Ta'ala meniupkan ruh ke dalam janin, maka saya tujuh Allah Ta'ala kita lima rahasia. Kita berwarna itu pintu 5 kantor lohi yang Allah Ta'ala terkasih itu rahasia. Makanya ketika orang yang mengatakan bahwa tasawuf itu, ilmu tasawuf itu adalah bid'ah, maka dia tidak akan temukan di mana rahasia itu. Sehingga harus tasawuf, tauhid dan fikih. Wan misalnya itu antara ilmu tertaruh, bulu adalah pemakaian itu, ya punya taruh. Pengolah ketiarua, buat itu mula. Bapak Ibu sama-sama jamaah sekalian yang dirahmati Allah, melalui arwah yang menjadi tradisi daripada orang-orang mental peninggalan leluhur kita. Maka di situ adalah ada ilmu ataupun rahasia. Pilih Allah Ta'ala bahwa itu terlalu ngomong ketika 120 hari bukan. Terima rahasia 5 pakai. Kapan kita akan pindah alam dari alam dunia sampai alam selanjutnya. Kemudian ketika kita tidak percaya dengan tasawuf ataupun tauhid, kita akan dapat di mana rahasia yang telah. Sehingga jemaah sekalian, ketika kita memandang dari segi syariat, wanu itu syariat, maka barang tentu ketika ada orang mati meninggal habis selesai. Dan sering
kita dengar baik di sambutan keluarga maupun di MC menyampaikan bahwa almarhum ataupun almarhumah akan menuju peristirahatan yang terakhir. Dua yang harus diluruskan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ketemulah Bapak Ibu sekalian bila mau istirahat, tidak mau istirahat. Ini Bapak Ibu sekalian. Bila mau istirahat, justru di sana kita akan bertemu dengan pengadilan yang pertama. Keputusan yang akan Allah berikan, apakah kita berada di alam kubur, berada di alam arwah, yang bola itu ketahuilah Allah Ta'ala, tergantung apa yang kita lakukan di atas muka bumi. Jadi itu kuncinya mungkin karena Bapak Ibu sekalian, almarhum ini, saya kan sering masih sekdes di sini waktu saya masih kepala desa itu, saya sering di sini. Waktu mencalonkan diri kepala desa kami, ya udah khawatir pukul di. Saya datang kembali sebagai orang tua karena masih keluarga aku. Beliau sangat luar biasa Pak. Ilmu yang beliau peroleh justru beliau sembunyikan. Walau itu ses, boleh lari ses, saya kira ses yang mau. Kalau macam ses, kedua ses dulu, ses kita dulu mak, orang. Macam orang macam tu boleh. Karena lu pernah waktu itu belum ayo, mungkin nanti lu mari kiri kita mau dia untuk latihan. Dia di bawah saya kira itu kesi, jo. Ya karena kita gitu. Ya pantang dulu lah. Karena teori mungkin Dewi itu hati lontong kali yo, kau teori kiri kembali berlatih hati alur kiri ke motor. Nah, pakai kesi tuh, kau itu mati. Ya, karena hati Allah tidak hilang dia mau berlatih. Sama yang almarhum. Panggilan kesayangan almarhum sama itu ses dan ses. Bapak Ibu sekalian, saya mengikuti ritual yang sering almarhum lakukan. Saya lihat, bolong ketemu. Ternyata saya melihat ada yang di antara yang dilakukan dalam marwah adalah rahasia yang ketika kita ditiupkan roh awal usia 120 hari rahasia. Bapak Ibu sekalian, walaupun tidak mau, seperti yang saya sampaikan tadi dan Pak Imam yang lebih tahu, ketika kita memandang semua persoalan dari satu sisi syariat, maka otomatis apa yang kita lihat selesai semua. Bila mau tadi baik itu mau latih mola, bangun makan ibu, tapi kan tadi mau makan ibu. Karena kita memandang dari satu sisi syariat, rahasia belum kita dapat. Apa beliau ini sholat atau tidak? Apa beliau ini mau tembak atau tidak? Ini Bapak Ibu. Sehingga persoalan kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi adalah perpindahan kehidupan dari alam dunia menuju alam selanjutnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Baqarah yang setelah disampaikan tadi, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samara wa basyiris sabirin. Kata Allah, akan aku berikan kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta benda, bahkan nyawa dari anggota keluarga. Alladzina idza asabathum musibah, ketika orang-orang ini aku berikan ditimpa oleh musibah yang tadi, apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, ketakutan, kelaparan, dan kita anggap musibah. Alladzina idza asabathum musibah, maka kita mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya kita milik Allah. Aduh ya, itu buat. Ya, tahu itu. Ya. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian. Kemudian Bapak Ibu, terakhir ada sedikit yang harus diluruskan. Audagat itu ya sebenarnya. Jadi kan kita di FB ketika Lodung Hidayat meninggal, husnul khotimah. Su'ul khotimah sudah jelas. Meninggal husnul khotimah. Rasanya jadi ibu tulis di motor FB kan kemana? Motor singgung. Nah, tapi gua inbox ya. Husnul. Kalau dia husnul khotimah meninggal dalam keadaan hina, hampir sama dengan husnul khotimah yang meninggal dalam keadaan buruk. Husnul khotimah meninggal dalam keadaan ini. Saya pernah baca ada seorang tokoh yang meninggal, status lo tahu itu husnul. Ini dua orang sedikit yang mengaminkan amin amin la haula wala quwwata illa billah. Diwakil masuk husnul khotimah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, memang setiap umatnya Bapak Ibu dia paling pelajar. Kematian kapan saja akan datang. Hari ini, toh saat tibotia, toh hilebotia itu abu-abu teya. Toh pelili kedua, pakai lale, pakai tenda, sama-sama itu. Tidak menutup kemungkinan satu waktu. Utia, lengah, dirindukan oleh surga. Mengahu harus mau puasa jauh mengahu. Jangan mau play itu justru mau puasa dia berangkat kau untuk suruh mengahu. Ya, karena orang mau pengambil kan apa hadir lebih kompuka. Mau suhur Bapak Ibu sekalian. Jadi kan yang mau bantinya mau hitungi ya. Oh mesti kemuin itu dia puasa. Oh mesti kemuin itu belum puasa. Dia berapa belum puasa. Dia berapa? Untuk mengambil lebih terlalu buka. Om memilih nggak buka kan? Belum itu kalau puasa. Itu sah lo puasa. Itu pahala puasa. Itu Muhammad ini pahala puasa. Puan maya terus buka mata aja di rumah 5 kali. Itu pahala. Apalagi itu motor itu kalau makan itu boleh kalau tarawih. Sudah mau jalan kami yang nama dia, bukan orang yang boleh dihilang. Itu yang pertama, yang dirindukan oleh surga. Yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran. Boti mengadi, menghatam Quran itu melalui puasa tidak ada aturan. Harus 1 bulan 1 kali hatam. 2 kali dalam 1 bulan hatam. Tidak ada Pak. Mau tunggu ngohui boti menghatam lah. Tergantung kemampuan mampu gila. 30 juz ngohui hatam hatam. 30 juz. Itu dirindukan oleh surga. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah, terutama memberikan berbagi kepada orang-orang yang di bawah kemampuannya. Karena Bapak Ibu, ya otawa tuh bisa itu hepus semua. Yusau wanu ini pemahaman tuh sekalian ya. Wanu kita hepus ngala, boleh yusau aroto. Wa mau buku itu karena kalau beda yusau berarti urut dihidup atau keluarga. Itu pemahaman Pak. Nanti itu ilmu dari Al-Fatihah. Walau kalau jalur kelima ilah terlalu beda, kilo sisau itu kalau buku kami. Itu tandanya bahwa dia udah gagak orang repot halu alhamdulillah. Maka disitulah kita berbagi, bersedekah, bersedekah sebagai golongan yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah menjaga lisan. Ya, jadi menjaga lisan Bapak sekalian. Jadi apa yang kita sampaikan, yang kita ungkapkan, kita sesuaikan dengan diri kita sesuaikan, usahakan setiap yang keluar dari mulut adalah ternilai ibadah Bapak Ibu sekalian, apalagi ghibah itu menerima ghibah. Jadi walaupun otawa tuh mau puas kalau hui macam bisa naik Pak. Selama itu yang beli ampun dia, selama anak terus itu saya tolak, selama dia beli ampun. Kota, kuliah udara tidak cuma yang aku tahu Allah, pernah kalau pasar itu macam itu karya tiba justru menambah rasa itu. Bapak Ibu jamaah sekalian dalam Allah, mungkin hanya ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.